Oke, jadi pertama-tama yang saya lakukan adalah di sini membuat jadi di sini awal-awalnya saya membuat nama new folder, kita membuat manajemen restoran. Oke, jika sudah, kita akan membuat kelas new file. Sini kita akan namai menu item. Oke, sudah di sini. Awalnya saya telah mempunyai jika sudah, jadi ini saya akan jelasin dulu sebelumnya arti dari setiap menu restoran punya. Jadi di sini nama, harga, kategori. Nah, jadi di sini nanti namanya itu nasi goreng, harga 1.500, kategori makanan. Nah, kenapa di sini harus memakai private? Karena soal nomor 6 itu minta encapsulation, jadi data harus disembunyikan. Jadi tidak boleh menu Java langsung dari luar kelas. Nah, jadi selanjutnya itu oke, lalu setelah itu di sini sebelum saya lanjutkan ini saya ingin membuat file dulu. Nah, ini file. Nah, yang harus saya buat itu yaitu sini makanan. Sudah. Di sini saya pertama-tamanya kembali ke menu item. Ini kita hapus.
sudah, kita akan buka terminal CTRL. Jadi kalau misalkan kayak gini, karena JDK-nya belum terpasang, lalu salah dulu saya. Nah, karena di sini seperti ini, berarti saya akan coba Java. Di sini saya akan membuat file baru di sini. Untuk file item sudah ada ini, berarti saya tinggal salin kode yang sudah saya buat. Setelah itu saya di sini membuat yang namanya menu Java. Bentar. Oke, jika sudah, lalu saya salin kode yang selesai.
saya akan membuat yang namanya main Java. Lagi yaitu sudah, kita di sini kalian bisa buat. Oke. Oke, sudah di sini saya akan mencoba membuka di terminal. Pertama kita coba Java. Oke, jadi pada tugas ini saya langsung menjelaskan aja ya. Jadi pada program manajemen restoran ini menggunakan bahasa Java dengan menerapkan konsep OOP, yaitu Abstraction, Inheritance, Encapsulation, Polymorphism, Array List, Expansion Handling, dan File IO. Jadi abstraction itu abstraction itu saya menggunakan abstract class menu item sebagai kelas induk. Kelas ini memiliki atribut nama, harga, dan kategori, serta metode abstrak tampil menu. Nah, lalu kedua di sini inheritance. Saya menerapkan inheritance pada kelas makanan, minuman, diskon. Ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari menu item menggunakan keyword extends dengan inherence, atribut, dan metode dari menu item dapat digunakan kembali oleh kelas turunannya. Dan di sini yang ketiga yaitu encapsulation. Saya menerapkan encapsulation dengan membuat atribut menggunakan access modifier private. Atribut ini hanya dapat diakses melalui metode getter dan setter sehingga data menjadi lebih aman. Lalu yang keempat ini yaitu saya menggunakan polymorphism. Saya menerapkan polymorphism melalui metode tampilan menu. Metode tersebut di-override pada kelas makanan, minuman, diskon. Nama metode sama tetapi menghasilkan tampilan yang berbeda sesuai objek yang digunakan. Lalu yang kelima ini saya menggunakan array list pada kelas menu untuk menyimpan daftar menu restoran. Selain itu saya menggunakan array list menu item pada kelas untuk menyimpan daftar pesanan atau menu yang lainnya. Lalu yang keenam yaitu exception handling. Saya membuat kelas item tidak ditemukan exception Java. Ini digunakan ketika pengguna memilih nomor menu yang tidak tersedia. Dengan exception handling, program tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan input. Seperti itu. Lalu yang ketujuh yaitu file IO. Saya menggunakan file IO untuk menyimpan
dan membaca data menu serta struk pesanan ke dalam field text. Dengan demikian data dapat disimpan dan digunakan kembali saat program dijalankan. Jadi cara kerja program yaitu saat program dijalankan, penggunaan akan melihat menu utama. Pengguna dapat menambahkan makanan, minuman, dan diskon ke daftar menu. Setelah itu pengguna dapat melihat daftar menu yang tersedia. Pengguna juga dapat memilih menu yang ingin dipesan. Data pesanan akan disimpan ke dalam kas pesanan. Program kemudian menghitung total harga dan menerapkan diskon apabila tersedia. Setelah itu, struk pesanan dapat ditampilkan dan disimpan ke file. Lalu kesimpulannya, dari saya program ini berhasil menerapkan konsep OOP seperti abstraction, inheritance, encapsulation, dan polymorphism, serta menggunakan array list, exception handling, dan file IO dalam sebuah aplikasi manajemen restoran. Nah, jadi seperti itu aja yang saya jelaskan. Menurut saya sih itu aja yang soal dari Bapak, karena di situ saya masih menelaah, jadi mungkin tidak sempurna juga karena masih belajar juga kan di sini saya. Jadi menurut saya sih seperti itu aja. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya atau masih banyak yang salah, mohon dimengerti ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.